persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Saya membaca di live chat dan kesaksian-saksian sepanjang tahun ini. Saudara yang ikut di Menara Doa membuat setiap kami yang melayani semua merasa tambah semangat. Saudara yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara yang disembuhkan, kesaksian-saksian yang diubahkan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak lagi ke depan. Hari-hari ke depan ini saya percaya ada satu penuaian jiwa yang besar. Seluruh keluarga kita semuanya akan diselamatkan. Mari saudaraku yang sekristus, saya percaya juga lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus sedang terjadi hari-hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita juga bergabung dengan Menara Doa United Prayer Tower di Amerika, UPT saudaraku. Bersama dengan teman-teman semuanya ikut di dalam Zoom ini saudara live. Biarlah saudara semuanya kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah dalam tempo 60-70 menit ke depan. Saya percaya hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Harapkan saudara yang sakit itu disembuhkan dalam sesi ini kali ini. Harapkan satu terobosan, harapkan tuh doa-doa yang dijawab. Harapkan kita semuanya mengalami kelepasan, pembebasan. Saya percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita saudaraku. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk saat-saat indah. Setiap kami ada di Menara Doa ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala. Mari tutup matanya, buka suaranya saudara. Oh ya la ucapkan terima kasih. Terima kasih pada Yesus. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Berikan kami doa-doa profetik. Berikan nyanyian-nyanyian baru. Berikan pewahyuan yang segar ya Tuhan. Yang menguatkan kami. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan akan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Semua yang terikat Tuhan akan lepaskan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dari awal kata, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Oh, rala-bala-bala-bala-bala-bala. Kuat janji firman-Mu ya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami hari-hari ini lebih lagi ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh, rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhan Yesus, mari buka suaranya saudaraku. Yes, yes. Oh Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sembah Dia saudaraku, sembah Tuhan Yesus. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sujud menyembah-Mu. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. La bala 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 bala. Kami tersyukur di kaki
Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan, beri terus hati buat kami bisa nyembah, bisa memuji-Mu. Makasih Tuhan. Beri kami hati seperti Maria Tuhan. Beriku hati. Mari saudara sembah Dia untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beri kami hati-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Shalom saudara. Di hati saya tuh ada satu dorongan untuk berdoa buat saudara yang hari-hari ini hatinya gelisah, takut sekali. Seperti saudara mengalami satu intimidasi yang begitu kuat. Saya tidak tahu apakah penyebabnya itu. Tapi saya percaya ketika kita doa, kita datang ke Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Saudaraku, kita seru, panggil Dia Yesus. Panggil Dia Yesus. Sujud nyembah. Saya yakin Dia akan berikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang bukan masuk ke perasaan. Tapi damai sejahtera yang Yesus beri itu adalah roh. Hasil daripada hubungan kita dengan Roh Kudus. Maka Dia berikan dalam roh kita itu damai. Damai ini yang masuk dalam roh, itulah yang akan melepaskan kita dari segala kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, tekanan
tekanan, stres, intimidasi. Saudara, suara-suara. Saudaraku Yesus, hari ini kita akan doa yuk. Doa saudaraku. Aku berdoa ya Bapa. Aku bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh anak-Mu ini Tuhan. Yang sedang mengalami satu intimidasi, satu ketakutan, satu kegelisahan, satu kekhawatiran yang hebat. Hari ini aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang mengasihi-Mu, nak. Sekarang terima pengurapan kasih. Urapan kasih yang melenyapkan ketakutan ini. Dalam nama Yesus, segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala roh intimidasi, segala roh ketakutan, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Roh yang menghancurkan, roh yang mencuri, membunuh dan membinasakan, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ini. Beri damai sejahtera-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh urapan kasih-Mu untuk menyucikan, menguduskan setiap kami. Kami mencari kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus melindungi anak-anak-Mu ini. Memelihara setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus. Segala sakit anak-anak-Mu yang sedang terbaring karena sakit COVID-19. Virus corona. Aku percaya ya Tuhan, virus ini, penyakit ini tidak akan bisa mengintimidasi. Di dalam nama Yesus, saudara jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara mengalami kegagalan, saya mengalami kejatuhan. Apapun yang membuat kau gelisah dan takut, terintimidasi, Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang hidupmu. Percaya, percaya. Dia lindungi, Dia turut bekerja. Berserah pada Dia. Serahkan kekhawatirannya dalam nama Yesus. Sembah Dia, saudaraku, sembah Dia. Oh, kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa dunia ini. Dalam nama Yesus. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sembah Dia, saudaraku. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
sembuhkan anakmu yang sedang menderita sakit asam lambung ini Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan yang asam lambung. Aku berdoa untuk anakmu yang kanker ya Tuhan. Apapun jenis penyakit kankernya, aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk anakmu ya Tuhan yang stroke. Ya Tuhan, yang mengalami ya Tuhan, yang mengalami stroke ini sembuh dalam nama Yesus. Yang sarafnya kecepit, saudara mengalami saraf kecepit di leher sampai di pinggang belakang. Tuhan katakan Tuhan mau sembuhkan sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mau melepas dari ikatan kecanduan, apapun jenis kecanduan mereka, di dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia yang aman, Indonesia yang damai. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau janji ya Tuhan, lawatan yang besar, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang terjadi atas Indonesia. Dan api ini sedang dibawa sampai kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan terjadi penuaian jiwa yang besar. Rencana Tuhan tidak gagal. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia. Gereja akan menuai, gereja akan dipakai. Para hamba-hamba Tuhan akan dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, gereja akan mengalami pertumbuhan yang besar. Aku berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Gerejamu di Amerika, hamba-hambamu yang ada di Amerika, khususnya yang ada di UPT ini Tuhan. Berkat-Mu turun Yesus. Berikan pewahyuan hikmat, kesehatan ya Tuhan. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Pakai terus setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota kami Tuhan. Berdoa untuk Palembang ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas kota Palembang. Rencana Tuhan ada atas kota ini. Kota yang diberkati Tuhan, kota yang dikasihi Tuhan, kota di mana tiap-tiap rumah ada nyanyian, pujian, penyembahan bagi Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa, selamatkan kota kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan setiap keluarga-keluarga. Kami patahkan segala roh kebencian, roh ya Tuhan, perpecahan. Dalam nama Yesus, biarlah damai Kristus turun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Waktu ku tahu aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuh.
Tuhan terima kasih. Kami punya Yesus yang ajaib. Kami tenang, kami damai. Kami punya Yesus yang ajaib, yang mengasihi kami, yang menerima kami, yang sudah mati di salib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengar sebagian firman-Mu. Dan aku percaya doa-doa kami Tuhan sudah jawab tadi. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan setiap ikatan Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih untuk sukacita, untuk damai sejahtera. Ya Tuhan, di dalam hati kami. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu akal budi daripada sorgawi. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya sebenarnya mau melanjutkan apa yang disampaikan kemarin tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami. Itu ada pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui daripada kekuatan kita. Kita bahas kemarin, kenapa kok tidak melampaui kekuatan kita? Karena pencobaan yang Tuhan izinkan atau disiplin yang Tuhan izinkan itu punya tujuan. Tuhan punya tujuan, saudaraku. Tujuannya adalah supaya bisa menghasilkan yang namanya buah kebenaran. Yaitu hari ini saya akan bagikan tujuan daripada pendisiplinan daripada Allah. Ya, apa sih tujuan pencobaan yang diizinkan atau pendisiplinan, saudara? Ya, yang membuat kadang-kadang hati kita jadi remuk. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 11, ya kan, di sini dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan amin saudara. Yaitu tujuannya itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Kita bahas kemarin ada 3 hal. Ya kan, kenapa kok Tuhan pencobaan kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Ya istilahnya bajak Tuhan ini ya kan bukan untuk menghancurkan kita sampai melampaui kuat. Ya ada 3 hal. Pertama saudara, Allah tuh punya jangka waktu ya saudara untuk datangnya pencobaan. Jadi badai saudaraku, pendisiplinan itu ada lama waktunya dan juga ada timetable-nya. Yang kedua, dia lihat juga jenis-jenisnya pendisiplinan itu. Yang ketiga adalah berat ringannya. Saudaraku, untuk setiap pribadi itu beda-beda. Nah, hari ini saudara kita akan lihat saudaraku, ada 3 tujuan sebenarnya. Kenapa kok Tuhan izinkan pendisiplinan ini? Ya kan? Hajaran ini, ganjaran ini. Ya yang membuat ya kita ini jadi remuk lah kalau ngalamin ini saudaraku. Ada 3 saudaraku. Yang pertama, ya kan? Pertama itu adalah tujuannya secara pribadi, ke pribadi kita dulu saudaraku. Untuk mengembangkan karakter Kristus. Ya, untuk mengembangkan karakter Kristus. Kenapa? Karena dalam Roma 8 ayat 29 di sini dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya, ya, saudara dan saya kita semua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, bukan kita pilih Tuhan tapi Tuhan yang pilih kita untuk menjadi anaknya, saudaraku, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Kita yang dipilih, tujuannya adalah pemilihan Tuhan adalah supaya kita serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ada istilah Tuhan terima kita apa adanya, tapi setelah dia udah terima, dia tidak biarkan kita apa adanya, dia proses kita. Nah itu poinnya di sana saudaraku. Jadi yang namanya hajaran, ya proses yang membuat kita remuk nih di dalam, tujuannya adalah untuk mengembangkan karakter Kristus. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan tuh menaruh perhatian yang sangat besar itu pada perkembangan karakter kita. Karena yang di dalam inilah yang sifatnya kekal.
saudaraku, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, saya baca terus yang namanya kisah Natal, saudara, sehubungan dengan pendisiplinan Allah ya. Jadi Tuhan juga pakai, saudara. Tadi saya dapetin satu sudut pandang perspektif pewahyuan yang baru tentang Matius 1 ayat 19, saudaraku, sampai ayat yang ke-25, saudara. Ya, di sini dikatakan, saudara, dalam ayat 19 ya, Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya Maria, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan apa? Diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lompat ayat 24, saudaraku. Ya. Ayat 23 deh. Ya kan 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia siapa? Yesus. Saya percaya, saudaraku, Yusuf tunangannya Maria itu sudah membaca nubuatan kitab Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang menjadi perhatian, yang menjadi Tuhan ajarin saya begini, saudara. Rupanya ya, saudara ya, kita tahu Yusuf ini orang yang tulus, orang yang baik hatinya. Rupanya tulus aja, baik hati aja, saudara tuh, itu tuh enggak cukup, saudaraku, enggak cukup untuk membuat Yusuf tuh bisa hidup sesuai dengan apa? Rencana Allah, kehendak Allah, saudara. Jadi ketulusan dan kebaikan hati Yusuf tidak sanggup menerima Maria sebagai istrinya. Ketika Maria menceritakan bahwa dia sudah mengandung. Jadi namanya ketulusan dan kebaikan hati gak cukup. Buktinya dia gak sanggup. Dia mau ceraikan diam-diam. Saudaraku yang Yesus. Nah, saudara lihat. Kapan Yusuf bisa menerima Maria? Pada waktu Yusuf mengalami apa? Perjumpaan pribadi dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Jadi perjumpaan pribadi dengan malaikat Tuhan. Perjumpaan pribadi Tuhan. Ini yang mengubah Yusuf. Yang memberikan Yusuf kemampuan. Jadi saya tuh ambil kesimpulan begini ya ibu bapak ya. Bahwa setiap kita tidak akan pernah berhasil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita pasti akan jatuh bangun terus. Saudara, sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang menghasilkan apa? Pertobatan yang sejati. 2 Korintus 2:10 katakan sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan apa? Kematian. Saudaraku, jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara, itu mencelikan mata hati rohani kita. Sehingga kita bisa melihat Tuhan dengan benar, kita bisa melihat diri kita dengan benar. Saya percaya Yusuf waktu dengar tunangannya, saudara, hamil, remuk hati yang di dalam. Sedih. Dia kayak tebanting gitu, saudara. Pak, hancur sepertinya. Di saat itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku yang Kristus, setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencelikan mata rohaninya. Sehingga dia bisa dapat melihat. Saudara, kalau udah ngalami coba. Betapa sombongnya,
betapa kotornya, betapa najisnya, betapa bodohnya, betapa rendahnya, betapa mencicikannya, betapa memalukannya diri kita. Kalau kita udah ngalamin ini, aduh bodoh. Pernah gak saudara ngalamin? Sampai saudara datang sama Tuhan. Tuhan, aduh nyesel, malu, cici, kotor aku ini. Sombong nih, tolol ini aku nih. Kenapa? Lalu muncul kesadaran saudaraku. Tuhan ampuni aku Tuhan. Lalu kita butuh yang namanya penyucian. Lewat apa? Urapan kasih. Lalu dari situ muncul ketergantungan. Saudaraku, kebutuhan yang mutlak akan apa? Belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah di sini mulai. Saudaraku Kristus, Tuhan lihat Yusuf seorang yang tulus dan baik hati. Tapi Tuhan tahu ini gak cukup untuk Yusuf bisa dipakai dalam maksud penyelamatan yang besar. Makanya saudara, Yusuf harus mengalami satu peristiwa yang membuat dia hancur sepertinya, remuk. Ibu bapak saudaraku yang serius, Tuhan izinkan Yusuf mengalami proses peremukan batinnya dengan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, ini ada ayatnya. Habis bangun, alami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 24 dan 25 kita baca sama-sama yuk. Lihat lagi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ada kesanggupan untuk melakukan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tiap orang yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami pertobatan sejati, orang ini diberikan kemampuan Tuhan untuk melakukan daripada apa? Firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Lihat, di sini kita bisa melihat saudaraku. Yusuf bisa ngampunin Maria, bisa terima Maria. Yang kedua, Yusuf bisa punya penguasaan diri. Alkitab katakan dia tidak bersetubuh dengan Maria walaupun sudah sah sebagai suaminya. Dia bisa penguasaan diri ada, hidup dalam kekudusan ada. Jadi saudara, lewat proses ini, lewat pendisiplinan ini kita belajar petiknya gini. Yusuf sudah tulus, sudah baik hati, tidak cukup. Lewat pendisiplinan ini Tuhan tambahkan dengan apa saudaraku? Penguasaan diri. Bisa mengampuni Maria, bisa menerima Maria. Ada penguasaan diri dan bisa ada apa? Pengendalian diri dan hidup, ya kan, menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintah, ya kan, beri nama bayinya siapa? Yesus. Dia beri nama bayi Yesus. Ibu bapak saudara dapat poinnya nggak di sini? Dapat poinnya saudara ya. Mungkin kita ini saudara udah tulus, udah baik. Tapi kalau orang salah sama saudara, kayaknya sulit untuk mengampunin. Ada masa. Nanti api penyucian. Kita pakai istilah baptisan api itu kan. Kalau baptisan api itu turun, gampang banget tuh. Itu yang namanya ketemu sama Tuhan. Kalau udah dicelikan matanya sama Tuhan, kita udah lihat diri kita, aku gak lebih baik dari orang itu. Ya, saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kadang-kadang kita tuh gampang sekali mengecam orang. Kejam, kalau orang salah, kalau belum dia dihukum sampai hancur, kayaknya belum puas. Tapi di sisi baik, itu sisi gelapnya, ya kan? Tapi di sisi lainnya, kalau orang baik, baiknya minta ampun. Nah, ini seperti Yusuf, saudaraku. Makanya di dalam Hosea 7 ayat 8, saudara, ya, itu dikatakan bahwa Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Maksudnya apa? Rotinya sebelah mateng, yang sebelah lagi belum mateng. Nah, yang belum mateng ini butuh apa? Butuh api untuk dimatengin. Saudara, dalam hidup kita ada bagian-bagian dalam hidup kita, saudaraku, yang belum mateng. Saudaraku, mungkin kita ini sudah tulus hati, baik hati, tapi untuk hal yang ini, penguasaan diri, menerima seperti Yusuf ini belum. Ini Tuhan proses. Jadi pendisiplinan Tuhan yang pertama adalah untuk apa saudara? Supaya ketidakmerataan,
yang namanya apa namanya? Pertumbuhan kita yang tidak merata ini semakin bertumbuh dalam segala aspek. Yang percaya katakan amin. Nah ini penting. Dan itu tuh memang terus-terus. Kayak Petrus ya. Petrus tuh awalnya bahwa mungkin dia ngerasa bahwa pegangan dia itu adalah perahu, jala, dan danau Tiberias. Pegangan dia itu. Dia ini orang Yahudi, orang beragama kok. Tapi satu titik, karena Tuhan sudah pilih dia, punya rencana buat dia, maka Tuhan izinkan satu disiplin buat Simon Petrus. Saudara, semalaman dia kerja gak dapat ikan. Pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia dengar firmannya Yesus suruh tebar, lalu dia dapat ikan. Di situ kemuliaan Allah. Di situ yang namanya baptisan, seperti baptisan api. Di mulai matanya tercelik bahwa ini Tuhan. Lalu saudara, kapan lagi dia ketemu? Di Kaisarea Filipi. Ketika Yesus tanya, siapa aku? Menurut kamu siapa? Semua orang bilang ini Elia, ini segala macam. Tapi Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, dia dapat pewahyuan lagi. Baru saudara, pada waktu dia mulai sisi yang lain, kesombongannya dia mau bela, dia mau mengasihi Tuhan. Mau benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, dia mau bela Tuhan. Tuhan bilang nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali. Pada waktu yang menyangkal Yesus 3 kali, di situ dia ngalami namanya baptisan api lagi. Di situ dia ngerasa hancur. Iya, saya mau benar tapi kok jatuh lagi. Jadi setiap saat dalam hidup kita, jadi Tuhan punya jenis-jenis disiplin. Tiap kita gak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang kedua kali. Katakan amin saudara. Jadi jangan, kadang-kadang tuh bilang, yang kedua, kita akan lihat lagi saudara yang kedua. Apa manfaat disiplin daripada Tuhan? Terhadap orang lain. Yang kedua, pertama untuk diri kita. Yang kedua untuk orang lain. Supaya kita bisa menjadi apa? Roti yang terpecah buat banyak orang. Memberikan makanan rohani buat setiap orang. Memberikan semangat buat orang. Kita bisa melayani banyak orang. Supaya banyak orang bisa dikuatkan, disegarkan, diselamatkan. Saudara, disembuhkan hidup kita. Tapi yang bagian kita ini harus dipecahkan. Nah, Yohanes 12 ayat 24 ini dasar firmannya saudara. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya dapat pewahyuan gini saudara. Jika 1 biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, jatuh ke dalam tanah. Tanah itu tempat yang paling rendah. Lalu mati. Dia tidak akan pernah menghasilkan buah. Kadang tuh Tuhan izinkan kita tuh ya, kayak dijatuhkan. Bam. Aduh, tolol amat. Bodoh amat. Kotor amat aku ini. Jijik bener aku. Tuhan izinkan saudara kadang-kadang. Saudara, ketika kita yang sudah makan sehat, olahraga, tiba-tiba bam, kena sakit. Waduh, itu seperti kayak jatuh ke tanah. Sudah hemat-hemat, kerja keras segala macam, hati-hati pakai uang, tiba-tiba bam, kena masalah keuangan. Sudah rawat anak, jaga anak, doain, urus, didik segala macam, tiba-tiba bam, dapat berita narkoba namanya. Ini seperti kayak jatuh ke dalam tanah. Saudaraku Kristus, kenapa ini Tuhan yang bilang? Sepanjang kita mengasihi Tuhan, sepanjang hidup kita mau hidup dalam rencana Tuhan, dengar baik, Allah akan turut bekerja. Yang percaya katakan amin saudara. Percaya. Percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Tidak akan ada batas waktunya. Yang kedua, Tuhan tahu jenisnya yang model apa. Yang ketiga, berat ringannya udah diukur sama Tuhan. Karena gak mungkin yang namanya seorang petani, kita udah bahas kemarin. Ya saudara, untuk memperlakukan yang namanya jinten putih, jinten hitam. Dia pakai roda pengirik, hancur itu benih.
Sekalipun dia harus pakai roda pengerik untuk membuka yang namanya sekam atau kulit gandum. Tidak mungkin dibikin hancur kulit gandum itu. Tujuannya adalah apa? Kupas kulit. Tujuannya itu dipukul. Ya saudara, diproses. Semuanya tujuan apa gandum itu? Untuk pecah kulit. Gandum kalau kulitnya nggak dipecah, saudaraku, gandum itu nggak bisa dikonsumsi. Tidak akan pernah bisa menjadi roti. Kadang-kadang kulit-kulit kedagingan kita, kulit-kulit kesombongan kita, kulit-kulit ego, saudara, gengsi, harga diri, saudaraku. Semuanya, saudaraku, ini perlu dipecahkan. Perlu dipecahkan. Ibu bapak yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus saja juga diremukkan. Alkitab, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Supaya dia bisa menjadi apa? Roti hidup. Untuk memelihara daripada kehidupan kita. Saudaraku yang Kristus. Bila mana kita, jadi kita gak perlu heran. Peremukan ini adalah biaya. Satu harga yang harus kita bayar. Kalau kita mau melayani. Ya, saya catat ya, peremukan adalah biaya dari satu pelayanan rohani. Seorang yang belum pernah diremukan keakuannya, belum pernah diremukan oleh Tuhan, belum pantas untuk menerima pelayanan rohani yang penting buat kerajaan Tuhan. Karena apa? Berkat yang mulia hanya untuk orang yang hatinya mulia. Orang yang hatinya mulia adalah orang yang hatinya sudah diremukan berulang-ulang. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Di dalam Alkitab saya lihat soal peremukan ya. Ya, kadang Tuhan izinkan saudara, ya iblis meremukan. Contohnya Ayub. Ayub tuh tidak ada salah. Bukan salah Ayub, bukan salah orang, bukan karena keadaan. Tapi Tuhan izinkan iblis meremukan keadaan Ayub. Tapi saudara, peremukan ini menghasilkan apa? Saudaraku, pertama, Ayub mengalami yang namanya berkat rohani. Dulu aku dengar tahu Tuhan dari apa kata orang. Tapi sekarang mataku tertuju. Mataku melihat sendiri. Dia punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga pulihkan keadaan Ayub berkat jasmani. Anak-anak yang meninggal 10 orang. Tuhan kembalikan. Anaknya ada 10 orang lagi saudaraku. Tuhan juga pulihkan dengan berkat sosial. Semua saudara-saudaranya kumpul sama Ayub. Lalu memberikan satu uang kepada Ayub. Alkitab katakan di dalam Ayub 42 saudara. Lalu ada berkat apa saudara? Berkat keuangan. Alkitab katakan Ayub diberi Tuhan 2 kali lipat. Kambing, domba, lembu, sapi, unta segala macam. 2 kali lipat dari kepunyaan yang dahulu. Lihat saudara sini. Dan kisah Ayub menginspirasi banyak orang. Memberkati banyak orang dari abad ke abad. Saudara, kenapa? Karena ada seorang yang mau dia apa? Pecah kulit. Kupas kulit. Diremukan namanya Ayub. Tuhan izinkan kita diremukan juga. Iblis bisa pakai. Remukin. Waduh. Berapa di antara saudara ngalami yang namanya. Seperti kayak. Dikuasai sama kuasa gelap. Kuasa gelap bikin saudara jadi sakit. Cek dokter gak sakit. Tapi saudara sakit. Saudara mengalami depresi yang berat, intimidasi yang berat, malam-malam tidak bisa tidur. Itu peremukan lewat apa? Iblis. Lalu saudara ketemu YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah ini. Saudara. Lalu saudara mengalami kelepasan. Disitulah pemulihan. Saudara bisa ketemu Tuhan. Saudara cari Tuhan. Titik remuk itu titik seperti kita ada di bawah tanah. Yang kedua saudaraku, Tuhan meremukan lewat apa? Kegagalan dan kejatuhan kita. Kita lihat Simon Petrus, tadi saya sudah cerita tentang Simon Petrus. Diremukan melalui kegagalan dan kejatuhannya. Dia menyangkal Yesus. Saudara, dia lari dari panggilannya. Tapi justru saudara Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan datangi Petrus. Tuhan kuatkan Petrus. Tuhan angkat Petrus. Dan Tuhan berikan kepercayaan. Sejak saat itu saudara. Sejak perjumpaan Petrus dengan Tuhan saat itu. Apa yang tidak sanggup dilakukan Petrus. Justru dia bisa lakukan jauh lebih banyak daripada kemampuannya dulu. Kalau Yesus mati dengan pala di atas. Petrus bilang aku mau mati dengan pala yang di bawah. Dia mati karena Injil.
Yang ketiga saudara, Allah bisa meremukkan kita dengan keadaan. Entah itu sakit, entah itu penderitaan. Seperti halnya Paulus. Ya kan saudara, lihat Paulus alami peremukan-peremukan saudaraku. Dilempar dengan batu, di penjara, kena sakit, duri dalam daging, diperlakukan tidak adil. Ini keadaan-keadaan saudara. Itu meremukkan. Tapi justru saudara, kita lihat bahwa Petrus ini hamba Tuhan, rasul yang luar biasa. Hari ini saya ingin kuatkan saudara. Ya saudara, bahwa kalau Tuhan izinkan hari ini saudara diremukkan. Kalau dia diremukkan itu seperti kayak udah malu, udah rasa bersalah, rasa terhukum, udah segala macam. Disitulah kita bisa cari Tuhan. Saya percaya pemulihan akan terjadi. Katakan amin. Yang ketiga, apa tujuan? Apa tujuan Tuhan mendisiplinkan kita? Yang ketiga adalah, tujuan yang terakhir adalah mempersiapkan kita. Mempersiapkan diri kita kemana? Ke sorga. Coba kita lihat Roma 8 ayat 30. Kita baca sama-sama saudara. Roma 8 ayat 30. Kita baca 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga ditentukan, juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Bahwa Tuhan akan memuliakan kita. Saudara dan saya, kita akan memerintah bersama Yesus, saudara, di kerajaan 1000 tahun dan di Yerusalem baru. Yang percaya katakan amin. Nah, saya pakai istilah begini, saya dapatin kata-kata gini. Sebenarnya hidup ini tuh, hidup kita di dunia ini saudara, itu seperti taman kanak-kanak bagi sorga. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita bisa menguasai pelajaran rohani tingkat yang pertama. Apa pelajaran rohani yang tingkat pertama saudaraku? Ini saya mau ngomong. Di mana tidak ada salib, maka tidak akan ada kemuliaan. Di mana tidak ada salib, di situ tidak ada mahkota. Pakai bahasa Inggrisnya lebih ini ya, no cross, no crown. Kalau tidak ada salib, tidak ada yang namanya kemuliaan. Tuhan bilang, saudaraku, ya kan? Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Kalau kita pikul kuk, ya udah. Percaya sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Ikutin apa yang, serahkan kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Serahkan. Saudara, apa yang kita tidak bisa lakukan. Doa dan percaya. Dia akan bekerja untuk saudara. Saya percaya ini yang namanya pikul kuk. Maka jiwa kita tenang. Pikul kuk itu apa? Saya ulang lagi. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dengan damai sejahtera. Yang kita tidak bisa kerjakan. Yang tidak bisa kita lakukan. Ngubah hati orang. Saudara, apapun tarik. Segala macam yang gak bisa lakukan. Itu diserahkan kepada Tuhan. Bukan dipikirin terus, diomongin terus. Jadi kekhawatiran. Jangan, saudaraku yang spesius. Nah ini yang teman. Karena gini, kita harus tahu. Ya, wajar hal yang fana melayani yang kekal. Waktu yang sementara harus melayani untuk kekekalan. Saya mau ngomong gini, semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di dunia ini, entah itu kekayaan, kehormatan, kesenangan, segala jenis apapun, pada satu hari kelak maut akan merampasnya dengan satu pukulan tangan yang merusak sampai tertinggal hanya apa? Baju jas kalau laki, atau gaun untuk perempuan, peti mati, dan semua benda-benda yang kita kejar-kejar itu akan ditinggalkan. Jadi semua yang kita miliki, yang sedang kita kejar akan lenyap, akan binasa. Tetapi kasih, karakter kita yang akan tetap kekal, bertahan selamanya. Saya tutup dengan ayat ini saudaraku. 1 Yohanes 2:17.
Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yusuf melakukan kehendak Allah. Walaupun hancur hatinya. Saudaraku, ya kan? Dia tetap hidup selama. Dia tetap dikenang, tetap diingat, menginspirasi banyak orang. Untuk bisa melakukan kehendak Allah, Yusuf harus mengalami apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya pendisiplinan Tuhan, pencobaan yang saudara alami dalam bentuk apapun, saya tidak mengerti itu. Ada istilah-istilah lain seperti dapur api yang menyala-nyala. Sekalipun saudara, dengar baik saudaraku, semuanya untuk saudara mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Untuk yang di dalam ini, karakter ini. Saya ingat Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, dia harus dimasukkan dalam dapur api menyala-nyala. Dalam keadaan tangan, badan yang terikat. Tapi justru waktu dia dimasukin dalam dapur apinya, tali itu lepas. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami baptisan api. Masuk dapur api nyala. Supaya apa? Setiap ikatan yang selama ini mengikat hidup kita, mengikat menjadi kutuk keturunan buat hidup kita, itu bisa terlepas. Ikatan-ikatan itu. Semua. Akhirnya dampaknya apa? Saudara bisa, saya bisa, kita semua bisa melakukan kehendak Allah. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara mau, saudaraku yang kasih Yesus, datang ke Tuhan. Datang. Kalau hari ini saudara mengalami seperti baptisan api, saudara terus nangis setiap hari. Terus pegang janji Tuhan. Terus pegang janji Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Lewat perjamuan kudus ini, saya percaya, saudara, saya mau katakan, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tuhan, aku berdoa untuk siap anak-anakmu sedang mengalami Tuhan lembah kekelaman. Mengalami pendisiplinan Tuhan. Sedang mengalami peremukan. Tutup mata Ibu Bapak. Tuhan Yesus, tolong kuatkan mereka. Kuatkan anak-anakmu ini Yesus. Kami tahu di pendisiplinan ini ada waktunya. Kami tahu pas jenisnya. Pas beratnya buat kami. Ini tidak akan menghancurkan kami. Tapi untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Tuhan, kami percaya akan kesetiaan Tuhan. Tolong anak-anakmu ini Yesus. Jamah anak-anakmu ini Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ada kado Natal itu Tuhan. Kado Natal buat anak-anak. Kelegaan, damai sejahtera, sukacita, kemenangan ya Tuhan. Pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita makan perjamuan kudus saudaraku yang kasih Yesus. Siapkan perjamuan kudus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita makan perjamuan kudus saudaraku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus. Roti hidup ini yang memberikan kehidupan buat setiap kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Biarlah ya Tuhan ketika pendisiplinan Tuhan, proses yang Tuhan izinkan. Bajak dan garumu sedang menggaruk, membajak tanah hati setiap kami. Meremukan ya Tuhan. Ajar kami supaya kami Tuhan yang Tuhan menghasilkan buah kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan.
yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini? Atasnya aku ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari saudara buka kedua tangannya. Tuhan, aku minta bungkuslah anak-anak-Mu ini semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal-tunggal kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.